Di kaki Gunung Singgalang yang hijau dan subur, mengalir sebuah sungai sebening kaca. Rakyat menyebutnya Sungai Jania, artinya sungai yang jernih. Di sekitarnya, sawah terbentang luas dan burung-burung berkicau di pagi hari. Namun di balik keindahan itu, tersimpan kisah yang menjadi pelajaran bagi generasi demi generasi. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda miskin bernama Indu Sariah. Ia tinggal di gubuk bambu di tepi hutan bersama dua anaknya, si Rajo dan adiknya Mayang. Hidup mereka sederhana tapi penuh kasih sayang. Indu Sariah selalu mengajarkan anak-anaknya untuk patuh dan rendah hati. Namun suatu hari, nasib menguji keluarga kecil itu. Ketika musim panen tiba, kepala kampung mengundang warga ke pesta panen raya. Indu Sariah pun memutuskan ikut bersama anak-anaknya. Hari ini kita bersyukur atas rezeki Tuhan, katanya sambil mengenakan pakaian terbaiknya. Rajo dan Mayang bersorak gembira. Tapi ingat, jangan jauh dari ibu, pesan Indu Sariah. Lapangan kampung penuh dengan musik talempong dan aroma rendang yang menggoda. Indu Sariah duduk di bawah pohon besar sambil menikmati suasana. Sementara itu, Rajo dan Mayang minta izin menonton pertunjukan musik di panggung. Jangan jauh-jauh, pesan sang ibu. Mereka mengangguk, lalu berlari. Awalnya mereka menonton pertunjukan dengan gembira. Namun setelah itu, Rajo melihat sesuatu berkilau di kejauhan. Lihat Mayang, ada kolam indah di sana, katanya. Mereka berjalan mendekat dan menemukan air sebening kaca yang memantulkan langit. Karena panas, Rajo mengajak mandi. Sebentar saja, katanya. Mayang ragu, tapi akhirnya ikut. Sementara itu, di lapangan, Indu Sariah mulai cemas. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi anak-anaknya tak terlihat. Ia berkeliling memanggil nama mereka, tapi tak ada jawaban. Hari semakin gelap, musik berhenti, dan orang-orang pulang. Hanya Indu Sariah yang tetap mencari dengan mata sembab. Ia pulang dengan hati hancur, lalu menangis sepanjang malam di depan rumahnya. Dalam tidurnya, Indu Sariah bermimpi. Seorang nenek tua berwajah bercahaya muncul dan berkata, "Anak-anakmu ada di kolam berair jernih dekat tempat pesta. Jika kau ingin bertemu mereka, bawalah segenggam beras dan panggil nama mereka dengan ikhlas." Ketika terbangun, ia langsung mengambil segenggam beras dan bergegas ke kolam. Pagi-pagi sekali ia tiba di tepi kolam. Airnya tenang dan bening. Ia menaburkan beras sambil berbisik, "Rajo, Mayang, Tiba-tiba air beriak. Dua ikan besar berwarna keemasan muncul dari dalam air. Sisiknya berkilau terkena sinar matahari pagi. Indu Sariah menatap tak percaya. "Rajo, Mayang, apakah itu kalian?" Kedua ikan itu berenang ke tepi, mengibaskan ekornya lembut. Indu Sariah meneteskan air mata dan mencoba menyentuh mereka. Tapi ikan-ikan itu hanya berputar lembut di sekitarnya, seolah ingin berbicara tapi tak bisa. Penduduk yang melihat kejadian itu ikut terharu. Mereka menyebut ikan itu ikan sakti, tanda kasih ibu yang suci. Sejak saat itu, Indu Sariah datang setiap pagi ke kolam. Ia menaburkan beras dan memanggil anak-anaknya. Setiap kali, dua ikan besar muncul menyambutnya. Walau tak bisa bicara, tatapan ikan-ikan itu cukup baginya. Ia tahu mereka masih bersamanya. "Seorang ibu tak pernah lelah mencintai," katanya pelan. Musim kemarau datang, air kolam mulai surut. Penduduk khawatir ikan-ikan itu akan mati. Tapi setiap kali kolam mulai kering, hujan turun tiba-tiba. "Ini tanda kolam ini dijaga oleh kekuatan langit," kata Datuk Nagari. "Sejak itu, kolam dijaga dan dikeramatkan. Tak seorang pun berani mengambil ikan di sana." Bertahun-tahun berlalu, Indu Sariah hidup hingga tua di tepi kolam itu. Orang-orang memanggilnya si Ibu Sungai Jania. Ia dikenal bijak dan penyayang. Ketika ia meninggal, langit mendung dan air kolam bergemuruh lembut. Dua ikan besar muncul terakhir kali, berputar 3 kali di permukaan, lalu menghilang ke dasar air. Sejak itu, setiap malam purnama, air kolam berkilau keemasan. Penduduk percaya itu tanda kasih Indu Sariah dan doa yang tak pernah padam. Mereka menulis pantun untuk mengenangnya. Air jernih di Sungai Jania, tempat dua ikan bermain ria. Kasih ibu tiada berpisah, meski dunia menutup mata. Hingga kini, kolam ikan sakti Sungai Jania menjadi tempat ziarah dan kebanggaan rakyat Agam. Airnya tetap jernih, dan dua ikan besar itu masih terlihat berenang tenang. Mereka dipercaya sebagai Rajo dan Mayang, dua anak yang lupa pesan ibunya namun diampuni oleh cinta sejati. Dongeng Hikmah Nusantara, legenda ikan sakti Sungai Jania mengajarkan bahwa kasih ibu tidak pernah hilang,
bahkan ketika dunia memisahkan. Doa dan cinta tulus seorang ibu dapat menjadi cahaya yang abadi, melindungi anak-anaknya dari segala bahaya,